warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafi. Di sini saya akan konfigurasi VTP. Oke, kita siapin dulu ya VTP server, VTP transparan, dan dua VTP client. Nah, pertama-tama kita tambahkan dulu switchnya, kita yang 24 ya switchnya. Di sini VTP servernya kita pakai switch, transparannya juga sama, kliennya juga sama ya. Udah gitu kita tambahkan router. Di sini fungsi router itu buat agar bisa menghubungkan antar perangkat ya. Kita sambungkan dari VTP server ke transparan menggunakan kabel. Lalu kita sambungkan lagi dari transparan ke klien 1 dan klien 2. Lalu terakhir pasangkan ke router. Oke, setelah itu kita tambahkan 2 PC dan 2 laptop di setiap kliennya ya. Begitu juga di klien keduanya, kita tambahkan 2 PC dan 2 laptop. Setelah ditambahkan, nanti kita sambungkan ya menggunakan kabel UTP. Nah, setelah sudah dipasangkan, lalu kita ke VTP server, kita ke CLI, lalu enable saja ya. Nah, di sini configure terminal atau disingkat jadi conft. Nah, di sini kita tulis VTP mode server. Sudah itu kita kasih domainnya dengan cara VTP domain. Di sini saya menggunakan domainnya Hafi ya. Nah, kita kasih password VTP pass atau VTP password 123, bebas dari itu. Nah, kita masukkan VLAN-nya, VLAN 10 name-nya guru, VLAN 20 name-nya siswa, atau mau name-nya apapun juga boleh ya. Kita exit, lalu kita do show. Nah, kalau sudah di do show nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita ke VTP transparan, kita lakukan hal yang sama ya seperti tadi, cuman kita ganti servernya jadi transparan. Kita conft, lalu VTP mode transparan. Setelah itu kita masukkan domain yang saya punya, yaitu VTP domain Hafi. Nah, kalau untuk nama domain bebas ya sama passwordnya. Kita di sini VTP password 123, lalu kita do show ya. Kalau misalkan ini tidak ada, berarti betul. Nah, ini tidak ada berarti sudah benar ya. Nah, langsung untuk menambahkannya, kita tulis lagi VLAN 10 name-nya guru, kita VLAN 20-nya name-nya siswa. Nanti kita do show lagi, kalau muncul berarti betul. Nah, ini sudah ada ya. Lalu kita ke VTP client 1, kita config juga sama seperti yang tadi,
cuman bedanya yang tadi server atau transparan, sekarang klien, jadi VTP mode klien. Nah, kita masukkan domainnya yang tadi VTP domain Hafi, lalu masukkan juga passwordnya VTP password 123. Kita adusau saja ya, kalau nanti muncul secara otomatis. Nah, sudah ada kan, jadi kita tidak perlu menambahkan VLAN secara manual di klien ya. Sama seperti yang klien 1, klien juga kita config seperti tadi ya, caranya sama. Enable configure terminal, switch VTP mode klien, lalu kita VTP domainnya Hafi. Nah, kita kasih passwordnya VTP pass 123. Kita adusau saja, nanti ada sendiri ya. Nah, sudah ada ya. Lalu kita lanjut ke trankingnya ya. Pertama-tama kita buka transparannya, kita tulis int range atau interface fast ethernet interface range fast ethernet 0/2 sampai 4. Itu menyesuaikan ya, tergantung fast ethernet di laptop atau komputer masing-masing. Kita tulis switch port mode trunk. Oke, kita exit saja. Oke, kita exit lagi. Nah, sudah seperti itu. Kita ke VTP client 1. Sama ya, kita juga pertama-tama akan men-trunking, lalu sesudahnya kita akan masuk akses ke VLAN. Ada, kalau untuk VLAN ada ya di video saya sebelumnya, tinggal kalian cari saja. Kita tulis interface fast ethernet 0/1. Nah, kita switch mode trunk agar terhubung ya, lalu exit. Di sini juga kita tulis interface fast ethernet 0/2. Nah, di sini beda, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10 exit. Nah, untuk ke fast ethernet 0/3 nya juga sama ya, seperti 0/2. Tetapi kalau untuk 0/4 dan 0/5 itu VLAN-nya diubah menjadi VLAN 20 ya, bukan 10, karena di sini saya akan membedakannya. Oke. Kalau sudah itu kita adusau saja. Nah, sudah aktif ya. Setelah itu kita ke VTP client 2. Kita lakukan juga caranya yang sama. Pertama-tama kita mode terang dulu, interface fast ethernet 0/1 switch port mode terang. Oke, kita exit. Lalu yang fast ethernet 0/2 nya kita switch port mode akses dan kita akses ke VLAN 10. Kita switch port akses VLAN 10, enter, kita exit. Di sini juga sama ya, di sini juga sama ya. 0/3 nya VLAN 10, sedangkan 0/4 sampai 0/5 sampai VLAN 20. Setelah itu kita dusau. Maaf ya, di sininya sedikit berisik.
kita do so. Oke. Nah, di sini sudah aktif ya sama. Lalu setelah itu kita ke PC-nya, kita kasih IP-nya. Di sini saya akan kasih 192.168.10.1. Sedangkan yang PC keduanya 192.168.10.2. Oke. Begitu juga di klien 2-nya. Ini saya ke PC dulu ya, langsung kita tulis saja 192.168.10.3 karena 1 dan 2 nya sudah dipakai di klien 1. Jadi agar tidak sama ya, kecuali nanti PC ke laptop. Nah, nanti di yang keempatnya itu pasti sama, tapi yang ketiganya bukan 10 tapi 20. Nah, kita lihat ya. Di sini saya tulis 192.168.20 titik 1. Kenapa enggak nabrak? Ya, soalnya filenya udah beda ya, jadi udah nggak akan nabrak lagi. 192.168.20.2. Begitu juga sama di laptop yang klien 2-nya 192.168.20.3. Yang satunya lagi 192.168.20.4. Nah, udah ya. Setelah itu kita ke gateway-nya ya. 92.168.10 kita .254. Kenapa 254? Karena saya akan mengambil IP dari router, yaitu 192.168.10.254. Sedangkan untuk laptop sama ya belakangnya, tapi kita ganti yang 10-nya menjadi 20. Oke. Kita lakukan hal yang sama ya pada seluruh perangkat. Nah, setelah selesai memberikan alamat IP, lalu kita ke router ya. Kita akan mengkonfigurasi agar semuanya terhubung. Kita tulis di sininya no, lalu kita enable saja. Kita configure terminal.
setelah itu interface pas Ethernet 0/10, interface pas Ethernet 0/0, enter. Lalu kita no switch down agar kita mengaktifkan routernya. No switch down. Nah, udah aktif. Setelah itu kita enter saja, di sini kita exit. Nah, lalu kita masuk ke ininya ya, ke VLAN-nya. Interface pas Ethernet, kita tulis 0/0.10. Enter lagi, kita encapsulation dot 1 key spasi 10. Nah, oke. Kita enter. Lalu kita akan memberi alamat IP-nya ya, IP address 192.168. Di sini kita akan VLAN 10 dulu ya. Jadi di sini 192.168.10.254. Nah, nanti IP ini tuh akan digunakan di default gateway ya. Lalu spasi 255.255.255. Kita enter. Lalu setelah itu exit saja. Nah, setelah itu kita masuk ke VLAN 20 nya, sama ya seperti tadi, cuman diganti yang 10 nya jadi 20. Kita enter lagi, kita encapsulation, kita ganti yang 10 nya jadi 20. Oke, sama begitupun juga dengan alamat IP nya ya. Jadi 198.168.20.254. Nah, kita exit, langsung exit saja. Nah, setelah itu kita coba akan ngetes ya dari PC ke laptop, begitu juga PC ke PC ya, kita coba. Nah, ini ke PC ke PC sukses ya. Kita coba PC ke laptop. Nah, pasti failed, tapi yang kedua kalinya pasti berhasil. Nah, oke, sudah ya, dan berhasil. Kita coba lagi yang ke beda klien. Oke, kita gagal, nanti akan berhasil ya. Jadi untuk pertama kali pasti gagal, tapi yang kedua kalinya pasti berhasil. Kalau sudah seperti itu berarti sudah betul ya. Sekian dari saya.